Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, pernahkah kita merasa seolah dunia begitu berat untuk dijalani? Semua terasa seperti perlombaan yang tak ada garis finishnya. Kita bekerja, berjuang, berdoa, namun tetap saja ada yang terasa kosong. Seakan dunia terus berlari menjauh, walau kita sudah berusaha mengejarnya sekuat tenaga. Tapi, bagaimana jika sebenarnya dunia bukan untuk dikejar? Bagaimana jika rahasianya justru adalah berhenti berlari dan mulai mengubah cara kita memandang? Para sufi mengatakan, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Dan siapa yang mengenal Tuhannya, tidak lagi mengejar dunia, karena dunia justru datang menghampirinya. Kedengarannya sederhana, tapi inilah titik yang sering kita lewatkan. Kita sibuk mengubah keadaan luar, tapi lupa memperbaiki keadaan dalam. Kita berusaha menaklukkan dunia, padahal yang seharusnya ditaklukkan adalah hati sendiri. Dunia ini tidak tunduk pada keinginan, tapi tunduk pada kesadaran. Dan kesadaran lahir dari cara kita bersikap. Banyak dari kita yang ingin hidupnya damai, rezekinya luas, jiwanya tenang, namun belum menyadari bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang ditemukan di luar, melainkan sesuatu yang dibangkitkan dari dalam diri. Saat sikap kita berubah, getaran hidup ikut berubah. Saat hati menjadi lembut, semesta ikut melunak. Dunia tidak lagi tampak seperti medan perang, tapi menjadi taman di mana setiap langkah membawa makna. Ada rahasia halus yang disampaikan para guru jiwa. Siapa yang mampu menguasai dirinya, ia menguasai dunia tanpa harus memilikinya. Maka mungkin dunia ini bukan sesuatu yang harus diraih dengan kekuatan, tapi dengan kesadaran yang lembut, dengan perubahan sikap yang perlahan. Karena sesungguhnya, dunia hanyalah cermin dari isi hati kita. Bila hati kita dipenuhi amarah, maka dunia tampak keras. Bila hati kita dipenuhi kebencian, maka dunia terasa gelap. Tapi saat hati kita tenang, dunia ikut merendah. Saat hati lapang, dunia terasa bersahabat. Ada 7 perubahan sikap yang bila kita latih, akan membuat dunia seakan menjadi milik kita. Bukan dalam arti memiliki segalanya, tapi karena tidak ada lagi yang mampu mengambil ketenangan dari diri kita. Mari kita renungkan bersama, bagaimana 7 perubahan sederhana ini bisa membuka pintu-pintu rahasia yang selama ini tertutup. Dan bila kita mampu menapaki satu demi satu, maka akan datang satu momen di mana hati berbisik lembut, tidak ada lagi yang perlu dikejar karena segalanya sudah ada di sini. Tetap bersama sampai akhir, karena setiap langkah dari 7 sikap ini bukan hanya mengubah cara kita memandang dunia, tapi juga cara dunia memperlakukan kita. Sikap yang pertama agar dunia tunduk padamu, yaitu jangan pernah menyimpan dendam. Dendam adalah api yang membakar pemiliknya perlahan. Tidak terlihat dari luar, tapi panasnya merusak dari dalam. Banyak yang tidak sadar hidupnya sulit bukan karena kurang doa, melainkan karena masih menyimpan bara di hati. Dendam membuat langkah tertahan. Setiap kali nama seseorang muncul di pikiran, hati kembali berat, pikiran kembali gelap, dan selama itu terjadi, pintu keberkahan tetap tertutup. Dalam pandangan para sufi, seseorang tidak akan pernah mencapai kedamaian sejati sebelum ia melepaskan kebencian terhadap siapapun. Karena kebencian sekecil apapun adalah bentuk ikatan. Kita mungkin merasa membenci seseorang karena ingin melupakan, tapi yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya. Kebencian justru membuat kita terus terhubung dengan energi mereka. Orang yang menyakiti akan terus berjalan dengan kehidupannya, sementara kita tertahan di masa lalu, mengulang luka yang sama di dalam kepala setiap hari. Melepaskan dendam bukan berarti membenarkan perbuatan mereka. Melepaskan dendam berarti memilih untuk tidak lagi menjadi korban. Karena saat memaafkan, kita sedang memutus rantai kendali orang lain atas hati kita. Dalam diam, banyak jiwa kehilangan arah karena menunggu keadilan dari manusia. Padahal keadilan sejati tidak datang dari tangan yang sama yang melukai. Keadilan datang saat hati kita sudah tidak bergantung pada siapapun. Dendam juga membuat energi hidup menurun. Saat hati keras, cahaya sulit masuk.
Saat pikiran terfokus pada luka, rezeki dan ketenangan sulit menghampiri. Di sisi lain, memaafkan bukan hal yang mudah. Tapi bukan karena itu mustahil. Hanya karena ego belum siap mengalah. Saat kita berani berkata, "Cukuplah aku lepaskan semuanya kepada Allah," saat itulah kita mulai menapaki jalan para jiwa besar. Jiwa yang tidak lagi berperang dengan masa lalu karena sadar kemenangan sejati bukan menghancurkan musuh, tapi menaklukkan amarah di dalam diri. Orang yang mampu memaafkan, wajahnya akan berubah, tatapannya lembut, langkahnya ringan, karena ia tidak lagi membawa beban siapapun di pundaknya. Dan menariknya, dunia lebih tunduk pada jiwa seperti itu. Jiwa yang tenang memiliki daya tarik yang tidak terlihat. Orang-orang ingin dekat, keberuntungan datang tanpa dikejar. Inilah sebabnya para sufi berkata, jangan biarkan kebencian tinggal di hati, karena ia mencuri cahaya yang seharusnya membimbing jalanmu. Setiap kali dendam muncul, ingatlah satu hal. Apa yang ditanam itu yang tumbuh. Bila menanam amarah, yang tumbuh adalah kegelisahan. Bila menanam maaf, yang tumbuh adalah kedamaian. Dunia ini mencerminkan isi hati. Saat hati dimaafkan, dunia terasa lebih bersahabat. Saat hati dibiarkan keras, dunia pun terasa menentang. Karena itu, langkah pertama agar dunia menjadi milik kita adalah berhenti berperang dengan siapapun di luar diri. Lepaskan dendam, bebaskan hati, dan biarkan cahaya bekerja dari dalam. Sikap kedua, belajar memaafkan dengan ikhlas. Setelah dendam dilepaskan, langkah berikutnya adalah belajar memaafkan dengan ikhlas. Karena melepaskan dan memaafkan bukan hal yang sama. Melepaskan bisa karena lelah, tapi memaafkan adalah tanda jiwa yang sudah dewasa. Banyak orang mengaku sudah memaafkan, padahal yang dilakukan hanyalah melupakan sementara. Luka itu tetap ada, hanya disembunyikan di balik senyum. Memaafkan dengan ikhlas berarti menerima seluruh pengalaman hidup tanpa penolakan, tanpa pembelaan, mengakui bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari perjalanan yang membentuk diri menjadi lebih utuh. Dalam pandangan para sufi, setiap orang yang datang dalam hidup membawa pesan ilahi. Yang menyakiti mengajarkan tentang kekuatan, yang mengkhianati mengajarkan tentang keikhlasan, dan yang meninggalkan mengajarkan tentang keteguhan hati. Tanpa mereka, tidak akan lahir kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan tumbuh dari luka yang disembuhkan dengan kesadaran. Memaafkan dengan ikhlas bukan berarti melupakan kesalahan, tapi berhenti membiarkan kesalahan itu mengendalikan emosi. Ada kedamaian yang sangat dalam ketika kita berkata dalam hati, aku tidak setuju dengan apa yang terjadi, tapi aku memilih untuk tidak lagi membenci. Di titik itu, hati mulai bersih dan keberkahan mulai mencari jalan untuk masuk. Orang yang mampu memaafkan dengan ikhlas akan tampak berbeda. Tatapannya tidak lagi tajam tapi teduh. Ucapannya tidak lagi reaktif, tapi penuh keseimbangan. Jiwa seperti ini memiliki frekuensi yang tinggi dan semesta selalu merespons dengan cara yang sama. Orang-orang yang tenang akan dipertemukan dengan ketenangan. Rezeki datang tanpa harus dikejar, karena energi memaafkan adalah energi yang membuka jalan. Ia mengalir seperti air yang tidak melawan batu, tapi perlahan melunakkannya. Bila hati sudah ikhlas, segala sesuatu menjadi lebih ringan. Ujian tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan undangan untuk naik ke tingkat kesadaran berikutnya. Dalam ikhlas tidak ada lagi pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku? Yang ada hanya keyakinan bahwa setiap kejadian membawa rahmat tersembunyi. Itulah sebabnya orang yang benar-benar ikhlas tidak kehilangan apapun. Karena begitu hati bebas dari beban masa lalu, ia mulai menarik segala kebaikan yang dulu tertahan. Dan di sanalah dunia mulai berubah. Dunia tunduk bukan pada kekuatan tapi pada kelembutan hati. Memaafkan dengan ikhlas adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Sebab hanya hati yang besar yang bisa berkata, semoga mereka menemukan kedamaian yang sama seperti yang sedang kucari. Setelah itu tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Tidak perlu pembalasan, tidak perlu pengakuan, karena hati yang ikhlas sudah menang sejak awal. Yang ketiga, berhenti mengeluh. Mengeluh adalah kebiasaan halus yang perlahan menguras kekuatan jiwa. Ia tidak terlihat berbahaya,
tapi diam-diam membuat hati kehilangan daya. Setiap keluhan adalah sinyal bahwa kita sedang menolak kehidupan apa adanya. Banyak orang tidak sadar bahwa setiap kali mengeluh, mereka sedang menutup pintu syukur dan membuka pintu kekurangan. Keluhan memanggil keadaan serupa. Semakin sering diucapkan, semakin sering pula hidup memberi alasan baru untuk dikeluhkan. Dalam jalan sufi, mengeluh dianggap sebagai bentuk ketidaktahuan terhadap rahmat Allah. Sebab di balik setiap peristiwa, selalu ada pelajaran yang sedang dititipkan. Orang yang berilmu tidak sibuk menolak keadaan, tapi belajar membaca makna di baliknya. Mengeluh bukan tanda lemah, tapi tanda belum memahami. Karena ketika hati mulai memahami, mulut berhenti bereaksi. Yang tersisa hanya diam yang tenang dan penerimaan yang dalam. Dunia ini tidak berubah karena keluhan. Ia berubah karena tindakan dan ketenangan batin. Mengeluh membuat energi terbuang, sementara menerima membuat energi terjaga untuk hal yang lebih penting. Dalam diam yang menerima, muncul ruang untuk berpikir jernih. Dari kejernihan itulah datang solusi, inspirasi, dan keberkahan. Lihatlah orang-orang yang jarang mengeluh. Wajah mereka mungkin tidak selalu tersenyum, tapi ada ketenangan yang memancar tanpa perlu dijelaskan. Mereka tahu hidup tidak selalu sesuai harapan, tapi mereka juga tahu setiap keadaan pasti membawa jalan keluar. Mereka menaruh kepercayaannya bukan pada situasi, tapi pada zat yang mengatur segala situasi. Setiap kali ingin mengeluh, ingatlah, tidak ada satu pun keluhan yang bisa mengubah nasib. Tapi satu kalimat syukur bisa membalik arah hidup sepenuhnya. Dalam tradisi sufi, orang yang mampu menahan keluhannya dianggap sudah menapaki derajat kedewasaan jiwa, karena tidak mudah menahan lidah di saat hati kecewa. Namun di sanalah kekuatan sejati berada, kekuatan untuk diam ketika hati diuji, kekuatan untuk percaya bahwa setiap luka pasti membawa pelajaran. Orang yang berhenti mengeluh tidak kehilangan apapun, justru menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Dan dari ketenangan itu, dunia mulai bergerak selaras. Pintu rezeki terbuka, hati menjadi lapang, karena semesta hanya menanggapi suara yang lembut, bukan keluhan yang keras. Berhenti mengeluh bukan berarti menutup mata dari kenyataan, tapi menolak memberi tenaga pada hal yang tidak membawa kebaikan. Ketika keluhan berhenti, kesadaran meningkat. Dan dari kesadaran itu lahir rasa syukur yang menjadi magnet bagi segala keberlimpahan. Sikap yang keempat, belajar bersyukur di tengah kekurangan. Syukur sejati bukanlah ketika segalanya berjalan lancar, tapi ketika kita tetap tenang di tengah kekurangan. Banyak orang bisa bersyukur saat hidupnya mudah, tapi hanya sedikit yang mampu bersyukur saat hidupnya tidak sesuai rencana. Padahal disitulah ujian tertinggi dari rasa syukur. Dalam jalan sufi, syukur tidak sekadar ucapan Alhamdulillah. Syukur adalah kesadaran bahwa setiap detik kehidupan adalah kesempatan untuk mendekat kepada Sang Pemberi. Saat tubuh lelah, tapi hati tetap tenang, itu syukur. Saat kehilangan sesuatu, namun masih bisa berkata ini pun rahmat, itu syukur. Syukur bukan reaksi, tapi pilihan. Sebuah keputusan untuk melihat sisi cahaya dalam setiap keadaan. Banyak jiwa kehilangan kebahagiaan karena terus fokus pada yang belum dimiliki. Padahal kebahagiaan tidak datang dari apa yang ditambah, tapi dari kemampuan menghargai apa yang sudah ada. Dalam kekurangan sebenarnya ada ruang untuk pertumbuhan, karena di saat kita tidak punya banyak, kita belajar menghargai hal-hal kecil yang dulu sering diabaikan. Syukur membuat mata melihat lebih dalam. Apa yang dulu tampak sedikit, kini terasa cukup. Apa yang dulu terasa kekurangan, kini menjadi pelajaran yang berharga. Orang yang pandai bersyukur, hidupnya tampak ringan, bukan karena tidak pernah diuji, tapi karena ia sudah berhenti berperang dengan keadaan. Hati yang bersyukur memiliki daya magnet yang kuat. Ia menarik hal-hal baik tanpa harus mencarinya, karena getaran syukur adalah getaran penerimaan, dan semesta selalu memberi lebih kepada jiwa yang menerima dengan lapang. Dalam sufi, syukur dipandang sebagai bentuk ibadah tertinggi, karena orang yang bersyukur telah melihat Tuhan di balik setiap kejadian. Ia tidak bertanya mengapa, tapi berkata terima kasih. Ia tidak meminta keadaan berubah, tapi meminta hati yang kuat untuk berjalan di dalamnya. Bersyukur di tengah kekurangan
Bukan berarti menyerah, melainkan percaya bahwa setiap kekurangan membawa tujuan tersembunyi. Dan saat kesadaran itu tumbuh, hidup tidak lagi terasa berat. Dunia seolah ikut menyesuaikan diri. Jalan terbuka tanpa harus didorong karena hati yang bersyukur menciptakan ruang bagi segala kebaikan untuk datang. Itulah sebabnya syukur bukan hanya kunci ketenangan, tapi juga pintu keberlimpahan yang sejati. Sikap kelima agar dunia tunduk padamu, yaitu kendalikan reaksi bukan keadaan. Hidup tidak pernah bisa sepenuhnya dikendalikan. Orang berubah, situasi bergeser, rencana berbelok, dan kenyataan sering tidak sesuai harapan. Tapi di tengah semua ketidakpastian itu, ada satu hal yang selalu bisa kita kendalikan, reaksi kita. Banyak orang tersesat karena terlalu sibuk mengatur dunia luar, tapi lupa mengatur dunia dalam dirinya. Mereka ingin orang lain berubah, ingin keadaan membaik, padahal yang sebenarnya perlu diubah hanyalah cara merespons. Dalam jalan sufi, penguasaan diri adalah bentuk kekuatan tertinggi. Karena seseorang yang mampu menahan reaksinya, berarti sudah menang bahkan sebelum peperangan dimulai. Reaksi adalah cermin dari isi hati. Bila hati tenang, reaksi pun bijak. Tapi bila hati gelisah, setiap hal kecil bisa terasa besar. Orang yang mudah marah sebenarnya sedang lemah terhadap dirinya sendiri. Ia membiarkan keadaan menguasai jiwanya. Sebaliknya, orang yang tenang bukan berarti tidak merasakan apa-apa, tapi karena ia tahu kapan harus bertindak dan kapan harus diam. Dunia luar sering kali tak bisa diatur, tapi dunia dalam selalu berada di bawah kendali kesadaran. Dan siapa yang mampu menjaga ketenangan di tengah badai, dialah yang sebenarnya menguasai arah hidupnya. Tidak semua hal perlu direspon, tidak semua serangan perlu dibalas, karena setiap reaksi adalah energi, dan energi yang disalurkan ke hal yang salah hanya menghabiskan kekuatan. Dalam banyak keadaan, diam adalah bentuk kecerdasan, karena di balik diam ada ruang untuk melihat dengan jernih. Sufi mengajarkan, ketika keadaan tidak bisa diubah, maka ubahlah cara memandangnya, sebab cara pandang yang benar akan membawa ketenangan, meski keadaan di luar tetap sama. Orang yang mampu mengendalikan reaksi tidak hidup tergantung pada cuaca dunia. Panas, dingin, angin, atau badai, ia tetap melangkah dengan langkah yang sama, karena pusat kekuatannya bukan di luar, tapi di dalam dirinya. Dan menariknya, ketika reaksi kita terkendali, keadaan luar pun perlahan menyesuaikan. Dunia seperti tunduk pada ketenangan yang kita pancarkan. Reaksi yang lembut mampu meredam kemarahan orang lain. Reaksi yang sabar mampu membuka jalan keluar yang tidak terlihat. Maka, kendalikan diri sebelum mencoba mengendalikan dunia. Karena dunia akan selalu meniru bahasa energi yang kita pancarkan. Bila yang keluar adalah kesabaran, maka hidup membalas dengan kelapangan. Bila yang keluar adalah kemarahan, maka hidup membalas dengan kekacauan. Ketika reaksi sudah terkendali, hidup terasa lebih ringan, tidak mudah terguncang, tidak mudah goyah, karena pusatnya bukan lagi di luar, tapi di dalam kesadaran. Dan dari titik itu, dunia mulai terasa jinak. Ia mengikuti, bukan dilawan. Karena siapa yang mampu menguasai reaksinya, sejatinya sudah menguasai hidupnya. Sikap yang keenam, berhenti membandingkan dan mulailah menghargai diri sendiri. Kita hidup di zaman yang membuat segalanya tampak seperti perlombaan. Perlombaan siapa yang lebih sukses, siapa yang lebih bahagia, siapa yang lebih dicintai. Namun tanpa sadar, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain adalah salah satu penyebab terbesar kehilangan kedamaian batin. Karena setiap kali membandingkan, kita sedang menolak takdir yang sedang ditulis untuk diri sendiri. Padahal jalan setiap jiwa tidak pernah sama. Ada yang berlari cepat karena jalannya memang landai, ada yang berjalan pelan karena medan hidupnya penuh bebatuan. Namun keduanya sedang menuju arah yang sama, menuju pertumbuhan. Kita sering lupa bahwa bunga mawar dan bunga melati tidak pernah saling iri. Mawar tidak ingin berbau seperti melati, dan melati tidak berusaha tampil seperti mawar. Keduanya hanya mekar pada waktunya, dan keindahan mereka tetap diakui oleh siapapun yang tahu cara memandangnya. Begitu pula dengan hidup manusia. Ketika berhenti membandingkan,
hati mulai tenang, mata mulai jernih, dan langkah menjadi ringan. Kita mulai menghargai proses kecil, seperti secangkir kopi di pagi hari, senyum seseorang di jalan, atau bahkan kemampuan untuk bangun dan mencoba lagi hari ini. Menghargai diri bukan berarti merasa paling istimewa, melainkan menyadari bahwa kehidupan ini sudah cukup sebagaimana adanya. Setiap luka, kegagalan, dan bahkan penolakan, semuanya adalah bagian dari proses pembentukan yang membuat kita menjadi manusia yang lebih utuh. Dalam ajaran para sufi, manusia yang berhenti membandingkan adalah manusia yang sudah menemukan rumahnya, rumah di dalam hati yang damai. Ia tidak terganggu oleh pujian, tidak hancur oleh hinaan. Ia berjalan di dunia dengan tenang, seperti air yang tidak iri pada batu yang keras, karena tahu air selalu menemukan jalannya. Bahkan di celah sekecil apapun, dunia mulai tunduk kepada orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, karena ketenangan batin memancarkan getaran yang membuat segalanya terasa cukup. Dan disitulah rahasia terbesar. Ketika berhenti membandingkan, saat itulah dunia benar-benar menjadi milik kita. Sikap yang ketujuh, belajar mencintai tanpa syarat. Di akhir dari semua perjalanan batin, ada satu pelajaran yang paling sulit, namun juga paling memerdekakan, yaitu belajar mencintai tanpa syarat. Cinta tanpa syarat bukan berarti menerima segalanya dengan buta, bukan pula menyerah pada luka, atau membiarkan diri disakiti terus-menerus. Cinta tanpa syarat berarti hati telah sampai pada titik di mana tidak ada lagi keinginan untuk memiliki, tidak ada lagi kebutuhan untuk dibalas, dan tidak ada lagi dorongan untuk mengubah orang lain agar sesuai dengan harapan kita. Cinta seperti ini tumbuh dari kesadaran bahwa setiap jiwa berjalan di jalannya sendiri dengan beban, luka, dan perjuangannya masing-masing. Ketika cinta sudah bebas dari syarat, ia tidak lagi bergantung pada respon, melainkan berakar pada kedewasaan jiwa yang memahami bahwa mencintai adalah memberi tanpa kehilangan apapun. Sufi pernah berkata, cinta sejati tidak datang untuk mengikat, tetapi untuk melepaskan segala yang menahan cahaya dari dalam diri. Saat belajar mencintai tanpa syarat, kita berhenti menilai apakah seseorang pantas atau tidak dicintai. Kita mulai melihat manusia bukan dari perannya di hidup kita, melainkan dari hakikatnya sebagai ciptaan Allah yang sama-sama mencari jalan pulang. Dari sinilah dunia mulai berubah, karena ketika cinta di dalam diri bersih, setiap hubungan menjadi jernih, setiap pertemuan menjadi pelajaran, dan setiap perpisahan pun terasa penuh berkah. Kita tidak lagi berjuang untuk memiliki, melainkan berjuang untuk memahami. Tidak lagi mencintai agar dicintai, melainkan mencintai agar hati tetap hidup. Dan di titik ini, kita akhirnya memahami makna dari kalimat, lakukan ini maka dunia menjadi milikmu, bukan karena dunia benar-benar berpindah ke tangan, tetapi karena hati telah menjadi lapang seperti langit. Tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan, tidak ada lagi yang bisa mengusik kedamaian. Ketika mampu mencintai tanpa syarat, memaafkan tanpa batas, dan menjalani hidup tanpa membandingkan, dunia tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang harus dikejar. Ia datang sendiri, menunduk lembut di hadapan jiwa yang telah tenang, karena dunia selalu berpihak kepada hati yang penuh kasih, bukan kepada tangan yang terus menggenggam. Sobat Rumi, pada akhirnya, segala perjalanan batin selalu bermuara pada satu titik kesadaran, bahwa yang perlu diubah bukan dunia di luar sana, melainkan diri yang memandang dunia ini. Kita telah belajar untuk tidak menyimpan dendam, untuk memaafkan mereka yang pernah menyakiti, untuk berhenti membandingkan, dan belajar mencintai tanpa syarat. 4 hal sederhana, namun jika sungguh dijalani, ia mampu mengubah seluruh arah kehidupan. Sebab dunia tidak pernah benar-benar menentang siapapun. Yang menentang hanyalah diri yang belum berdamai dengan hidupnya. Ketika hati mulai jernih, segala sesuatu di sekitar pun mulai lembut. Apa yang dulu terasa berat, kini perlahan menjadi ringan. Apa yang dulu tampak gelap, kini perlahan menjadi terang. Perubahan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari keputusan sunyi di dalam diri. Keputusan untuk berkata dengan penuh kesadaran, "Aku siap berubah." Kata-kata sederhana itu bukan sekadar kalimat, melainkan doa yang menggetarkan langit. Sebab ketika seseorang benar-benar siap berubah, Tuhan pun akan mengubah jalan hidupnya.
Dan disitulah rahasianya. Ketika hati berserah, dunia ikut berserah. Ketika jiwa berubah, semesta pun menyesuaikan. Dunia menjadi milik orang yang hatinya lapang, yang memaafkan tanpa menuntut, yang mencintai tanpa syarat, dan yang siap berubah tanpa menunggu keadaan sempurna. Jika pembahasan ini membuat hati terasa lapang, silakan tulis di kolom komentar. Sebagai penegasan dan pengakuan pada diri sendiri, aku siap berubah. Sebagai doa, sebagai janji, dan sebagai langkah menuju kedamaian sejati. Karena saat hati berubah, dunia ikut berubah. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Semoga setiap kata menjadi cahaya, setiap niat menjadi langkah, dan setiap langkah membawa kita semakin dekat pada kedamaian yang abadi. Salam damai, semoga hati selalu tenang dan dunia benar-benar menjadi milik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.